Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak-bapak yang saya hormati, insyaallah mudah-mudahan hari ini kita dapat bertemu kembali, kita dapat bertatap bermuajah kembali dalam majelis seperti biasa, majelis Kamis. Insyaallah kita akan membahas kelumit daripada intisari Al-Qur'anul Karim. Baik, Bismillah, alhamdulillah. Sebelum kita jauh memulai, sebelum kita membahas tema yang mungkin telah disampaikan, mari sejenak kita bersama-sama untuk mendoakan, untuk berzikir, membacakan suratul Fatihah dengan niat kelancaran dan kemudahan segala urusan Bapak Haji Robert. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan doa yang kita baca, Al-Fatihah yang kita baca dikabulkan dan dimudahkan hajat dan seluruh segala urusannya Bapak Haji Robert. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sudah di-share di grup bahwa tema yang akan kita bahas hari ini adalah dalam tanda petik reinkarnasi manusia setelah kematian. Bapak-bapak sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita biasa mungkin mendengar istilah-istilah dari umat agama lain. Karma, biasa kita dengar Pak ya. Reinkarnasi mungkin jarang tapi sebagian tahu. Kenapa? Karena memang untuk agama-agama yang lahir di timur seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Tao dan lain sebagainya, doktrinisme atau ajaran reinkarnasi yang berkaitan juga nanti dengan karma yang biasa kita dengar itu melekat kuat. Itu semua agama timur, Konghucu, Buddha, Tao, Hindu itu sangat mempercayai adanya reinkarnasi. Nah, kita yang setiap hari mungkin selentingan mendengar tuh makan tuh karma noh. Nah, biasa mendengar begitu kan? Atau kita juga mendengar reinkarnasi manusia, itu dia lahir kembali itu. Kita yang biasa mendengar selentingan itu seringkali bahkan terjebak. Seringkali bahkan kita ngerasa, oh ini karma nih. Oh iya benar ada karma ini. Oh iya benar ini reinkarnasi ini. Nah, pertanyaannya apa itu reinkarnasi sebenarnya? Apakah Islam mempercayai adanya reinkarnasi bahkan karma? Karena ini soal iman ya Pak. Soal iman, soal tauhid.
Kalau kita salah mempercayainya, maka bisa jadi kita termasuk di golongan orang yang termasuk syirik, melakukan syirik kecil, syirik khafi kalau bahasa agamanya. Maka yang pertama, yang penting kita pelajari adalah, yang penting untuk kita pahami bersama adalah, apakah ada memang reinkarnasi dalam konsep Islam, ataukah itu hanya milik atau term atau ideologi di agama lain saja. Nah, makanya di judul saya tulis tanda petik reinkarnasi. Baik. Reinkarnasi, dulu saya itu pernah belajar di kuliah Fakultas Studi Agama itu, saya banyak belajar tentang, saya juga belajar tentang agama Buddha, agama Konghucu, agama Katolik dan lain sebagainya. Bahwa kalau di dalam agama Hindu, baik lagi ya, Hindu itu mempercayai betul ada reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Yaitu kelahiran roh kembali. Tubuh ya hancur setelah wafat. Tapi dalam agama Hindu, roh atau jiwa yang tidak sampai kepada taraf moksa. Moksa itu apa? Moksa itu kalau dalam Islam usul, sudah mencapai taraf kebahagiaan tertinggi, menyatu dengan yang maha kuasa. Roh di dalam agama Hindu, roh orang Hindu yang belum sampai kepada taraf moksa atau masih di dalam belenggu-belenggu kejahatan-kejahatan, maka itu akan terlahir kembali. Namanya reinkarnasi di dalam wujud yang lain. Ini dalam agama Hindu. Jadi kalau roh itu masih kotor, kalau jiwa itu masih banyak noda-noda atau belum sampai kepada moksa, ia akan terus lahir kembali. Ia akan terus lahir kembali. Terus saja, tidak akan pernah berhenti. Nah, kalau sudah sampai moksa, baru berhenti. Begitu kalau di dalam agama Hindu. Bagaimana Islam menyikapi ini? Makanya kalau di dalam agama Islam tidak ada itu reinkarnasi dengan definisi demikian, tidak ada. Bahwa kita memang akan terlahir kembali, memang pasti kita akan terlahir kembali. Maka saya tulis itu tanda petik reinkarnasi. Kita akan mengalami juga dalam tanda petik reinkarnasi, tapi tidak di dunia. Kalau orang Hindu atau tahu Konghucu itu mereka percaya bahwa reinkarnasi itu di dunia. Beneran di dunia. Jadi roh ini tidak akan pernah kembali ke ilahi Rabbi, kepada Tuhan, selagi ia masih belum sampai kepada moksa, belum sampai kepada tatap taraf puncak. Maka nanti lahirlah konsep yang kedua, karma. Roh yang terus, yang di dalam belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu kejahatan-kejahatan, maka ketika dia lahir kembali, ia akan menerima namanya karma pala. Karma pala itu hasil dari karma. Karma itu sebab, karma pala akibat. Jadi kalau dalam agama Hindu, seandainya ada apa-apa terjadi, ia percaya, wah inilah karma pala ini. Wah ini karena karma pala roh saya dulu. Kalau di Islam nggak ada. Nggak ada itu kalau disebut karma, dapat karma itu nggak ada. Baik. Lantas bagaimanakah konsep terlahir kembali yang saya dalam tanda petik reinkarnasi dalam Islam? Ada. Di dalam Islam reinkarnasinya berbeda. Bahwa kita akan terlahir kembali secara sempurna, tetapi di akhirat kelak. Tetapi di akhirat, bukan di dunia. Kita akan terlahir kembali dengan berbagai macam prosesnya. Proses pertama paling standar, yang paling akan kita lalui next ya, setelah lahir, kemudian kita ada di alam dunia, kemudian kita wafat. Yang paling pertama kita akan alami adalah roh kita akan berpindah ke alam barzakh. Nah, roh kita akan terlahir kembali di alam barzakh. Di sana kita akan lama menunggu sampai tiupan sangkakala malaikat Israfil sampai hari kiamat. Kita pindah tuh ke alam barzakh.
Jadi tidak pindah ke dunia, tidak. Kita pindah ke alamul barzakh. Apa itu alamul barzakh? Yaitu alam perantara. Jadi jangan salah. Ketika kita wafat, tubuh kita dikubur. Jasad ini dikubur. Tapi jiwa, roh kita yang abadi tidak di dalam kubur. Tetapi di mana? Di alam barzakh. Di mana itu? Kita tidak tahu di mana. Barzakh itu sendiri artinya perantara. Ia bisa melihat dunia seperti begini. Alam barzakh itu seperti ruangan, kirinya kaca, kanannya kaca. Kita nggak bisa keluar. Kita disegel di dalam kaca. Melihat ke kiri, kita melihat saudara-saudara kita yang masih hidup di dunia. Maka kata Nabi dalam hadis itu, jangan pernah permalukan kerabatmu di dunia. Karena apa? Kata Nabi, jangan pernah permalukan saudara-saudaramu, kerabatmu yang telah wafat. Kenapa? Karena orang-orang yang telah wafat itu melihat. Dia belum pindah ke yaumil mahsyar, dia belum pindah ke surga neraka, belum. Masih di alam barzakh, alam perantara. Ia melihat apa yang kita lakukan. Maka orang tua kita, seandainya ada orang tua kita yang sudah wafat, saat hari ini kita melakukan dosa, apalagi dosa besar, orang tua itu malu di sana, sedih. Sebaliknya, saat hari ini kita ngirimin Fatihah, saat hari ini kita melakukan amal-amal kebaikan, orang tua kita bangga, tersenyum. Kenapa? Alam barzakh itu adalah alam perantara yang ia aktif melihat orang dunia, aktif. Baik. Jadi yang pertama adalah di dalam Islam tidak ada konsep reinkarnasi seperti Hindu. Reinkarnasi kita jauh berbeda daripada Hindu. Ada, kita akan lahir kembali. Kita wajib percaya itu. Karena ini terkait dengan yaumul ba'ats. Ini terkait dengan hari kebangkitan, hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu ada dan wajib kita imani. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hari ini, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti. Wajib kita percaya itu. Kenapa? Karena kalau kata filosof, tidak mungkin hari kiamat atau hari pembalasan itu tidak ada. Hari pembalasan itu pasti ada dan harusnya ada. Kenapa? Di dunia ini tidak pernah sampai, tidak pernah ada yang namanya keadilan yang sempurna. Betapa banyak orang yang ahli ibadah, kegiatannya sehari-hari baik, ibadahnya bagus, tetapi di dunia tersiksa. Sebaliknya, betapa banyak koruptor, orang yang merugikan betapa banyak orang di dunia ini hidupnya happy aja. Makanya hari pembalasan atau hari kebangkitan itu keniscayaan. Itu sebuah sesuatu yang pasti ada. Nah, lanjut pertanyaan. Kalau begitu, kalau memang reinkarnasi dalam Islam itu seperti itu, maka bagaimana proses awalnya? Bagaimana proses sepanjang itu? Nah, proses kita reinkarnasi dalam tanda petik, proses manusia menjadi manusia kembali, tentu diawali dengan kematian. Maka di dalam Islam itu, kematian itu bukanlah ketiadaan. Kematian itu adalah perpindahan alam. Jadi sekali lagi, kematian bukan ketiadaan, tapi kematian adalah perpindahan alam. Baik. Pertama, sebelum kita mengalami reinkarnasi, yang pasti kita akan mengalami mati dulu, wafat dulu, wafat. Timbul pertanyaan, sering kita dengar kan, bahwa sakaratul maut, saat-saat atau detik-detik kewafatan itu begitu sakit, begitu pedih, begitu perih.
Pertanyaannya, apakah semua kita memang akan mengalami sakratul maut yang pedih, yang sakit? Apakah memang sakaratul maut semua orang itu pedih, sakit? Ada yang tahu, Pak? Ada hadis populer itu yang sering disampaikan bahwa sakaratul maut itu seperti sakitnya, itu seperti dikuliti. Seperti kita dikuliti, bagaimana kulit kita dikulit satu-satu. Saya bertanya kepada Bapak sekalian, apakah memang nanti semua orang yang mati, semua orang yang akan wafat mengalami sakaratul maut yang sangat pedih? Ya atau tidak? Atau semuanya juga akan mengalami sakaratul maut yang happy ending kalau bahasa filmnya, enak, lancar? Maka jawabannya tergantung. Dalam Al-Quran itu ada dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Di saat sakaratul maut itu ada sebagian di antara kita, ada manusia yang ditarik dengan sangat keras. Sakit sekali. Tapi ada wanasyito tinasto. Ada yang seperti dinina bobo, dielus-elus. Seperti ibu kita menidurkan kita saat kita bayi. Ditepuk-tepuk, dielus-elus. Ada yang begitu. Jadi ada dua jenis. Wanazi'ati gharqa, yang ditarik dengan amat sangat keras. Ada wanasyito tinasto. Ada yang dielus-elus sampai tertidur. Makanya mati itu disamakan dengan tidur kalau dalam bahasa Islam. Maka kalau kita doa setelah bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Ma amatana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian kita. Maksudnya tidur, yang membangunkan kita dari tidur kita. Dah. Maka sekali lagi, saat sakaratul maut ada dua jenis. Ada yang pedih, ada juga yang enak, yang nyaman, yang tenang. Logikanya gimana? Begini. Ketika tubuh kita dioperasi atau dilukai, itu bisa terasa sangat sakit, bisa juga tidak. Menjadi tidak sakit kalau sebelumnya dibius. Tapi bisa menjadi sangat sakit kalau saat digoreskan pisau ke tubuh kita, dititiki dengan jeruk nipis, dengan air jeruk. Tambah sakit itu. Maka begitulah. Kalau orang di dunianya baik, di dunianya menjadi manusia-manusia yang terus mempersiapkan diri menuju kewafatan, menuju kematian, maka ia akan mengalami wanasyitati nashta. Memang hampir kita lihat bahwa sakit mati itu. Tapi manusia-manusia yang terus mempersiapkan diri, dia akan mengalami wafat dalam keadaan wanasyitati nashta. Tapi sebaliknya, manusia-manusia yang kotor, manusia-manusia yang tidak pernah bertaubat, manusia-manusia yang terus memakan hakul adami, memakan hak orang lain, yang tidak pernah ia bertaubat sampai mati. Nah, inilah manusia-manusia yang akan mengalami wanazi'ati gharqa. Ia akan wafat dalam keadaan yang sangat-sangat pedih, sangat-sangat keras, sangat-sangat sakit. Jadi yang pertama, sebelum kita reinkarnasi dalam tanda petik, proses pertama adalah kematian. Tergantung pilihan nih. Kita mau diwafatkan dalam keadaan wanasyitati nashta atau dalam keadaan wanazi'ati gharqa. Pilihan itu. Bagaimana caranya supaya kita dipanggil? Nanti itu dengan nina bobo, dengan elus-elus, dengan halus, dengan enak. Ya tidak ada
satu cara pun selain kita harus istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an itu dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat, Al-Qur'an sebutnya mati sih kalau bahasa. Wala tamutun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya apa? Kita kan nggak tahu kita akan Islam sampai detik mana. Maksudnya adalah di dalam setiap hari yang kita lakukan, usahakan kita terus menerus di dalam koridor-koridor Islam. Supaya ketika detik kewafatan itu datang, kita sudah siap. Kita dalam keadaan ready. Kita dalam keadaan sedang bertakwa, sedang istiqomah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Proses kewafatan demikian. Tapi ada pertanyaan ke saya. Lantas bagaimana Pak Ustadz ya? Cara kita misal ada orang yang tersayang kemudian lebih dulu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana ya caranya supaya ikhlas? Karena kenapa kita nggak tahu Pak? Entah ayah kita, entah ibu kita, mungkin hari ini kita merasa masih panjang umurnya. Nggak tahu, entah lusa, entah besok, entah bulan depan, tiba-tiba wafat. Dan saat itu kita nyesel, ya Allah, belum sempat ngebahagiain ibu, belum sempat ngebahagiain bapak, kok udah duluan. Apalagi kayak Pak Ridwan Kamil berapa di awal tahun yang lalu kalau nggak salah, anaknya sendiri, bahwa yang lahir duluan belum tentu wafatnya duluan. Bisa jadi yang lahir belakangan wafatnya lebih dulu daripada yang lahir duluan. Bagaimana cara kita menyikapinya? Ada orang Pak, ketika orang yang ia cintai wafat, gak terimanya berpuluh-puluh tahun. Gak terima sama takdir Allah. Gak terima. Kenapa harus diwafatkan? Kenapa kakak saya harus wafat secepat itu? Kenapa ibu saya harus wafat secepat itu? Ada yang gak terima. Nah, ketika nanti terjadi, dan itu pasti terjadi, di antara orang-orang yang kita sayang, bisa jadi ia lebih dulu wafat daripada kita. Maka ingat ini. Ada satu kalimat yang diwariskan oleh agama Islam, yang tidak diwariskan oleh seluruh agama selain Islam. Itulah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Inna lillahi, segalanya milik Allah. Jangan ngerasa itu milik kita. Jangan merasa ibu kita, anak kita, suami kita, istri kita milik kita. Jangan. Mereka semua, bahkan diri kita, mereka semua adalah miliknya Allah. Dan mereka akan kembali kepada Allah. Jadi saat orang yang terdekat nanti, orang terdekat kita wafat, cepat-cepat kembali. Inna lillah. Bukan milik saya, ibu saya bukan milik saya. Anak saya bukan milik saya. Tapi anak saya, ibu saya miliknya Allah. Bukan punya saya, bukan. Miliknya Allah, terserah Allah mau Allah ambil kapan. Terserah. Inna lillah. Yang kedua, percayalah bahwa di sisi Allah orang-orang yang kita cintai jauh lebih baik daripada di sisi kita. Kenapa? Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Pernah saya jelaskan, mungkin sedikit saya ingin ulang. Bahwa saking rahmannya Allah, populer cerita di salah satu hadis Tirmizi itu, Nabi Isa itu disebut Al-Masih karena ia sering berjalan ke daerah-daerah. Suatu ketika Nabi Isa sedang lewat di satu perkuburan. Nabi Isa itu punya satu mukjizat, ia bisa mendengar tangisan rintihan orang yang ada di dalam kubur. Jiwa-jiwa yang ada di kubur itu bisa didengar. Nabi Isa mendengar ketika lewat di satu perkuburan bahwa kubur itu sedang teriak-teriak. Teriak-teriak betapa pedihnya azab yang dirasakan. Tapi Nabi Isa tidak bisa melakukan apapun sampai Nabi Isa hanya melewati saja. Setelah beberapa tahun, Nabi Isa kembali lagi melewati perkuburan tadi.
Tapi ketika kembali, Nabi Isa kaget. Kenapa kaget? Yang di dalam kubur, yang kemarin, yang beberapa tahun lalu Nabi Isa lihat sedang teriak-teriak kesakitan, ternyata sedang sangat-sangat bahagia. Sedang menikmati yang namanya jannah. Ada di surga itu adalah surga. Di kubur itu ada surganya. Ada seperti surga rasanya. Kok ini orang happy sekarang di surga? Bahagia, ditemani oleh bidadari-bidadari. Maka Nabi Isa meminta petunjuk pada Allah, salat 2 rakaat. Dijawab sama Allah, turun mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Isa, orang yang di dalam kubur itu adalah ahli maksiat. 60 tahun laki-laki itu hidup, seumur-umur 60 itulah ya maksiat. Bayangin 60 tahun, 60 tahun itu ya maksiat. Tetapi wahai Isa, sebelum ia wafat istrinya hamil. Hamil istrinya. Ketika ia wafat, anaknya lahir. Anaknya dibesarkan istrinya sampai bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahuilah wahai Isa, aku malu menyiksa hambaku yang anaknya mampu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah rahmannya Allah. Betapa Allah itu maha rahman. Betapa Allah itu maha kasih, maha sayang sama manusia. Dikit aja amalannya, pahalanya luar biasa, ganjarannya luar biasa. Nah maka, kalau ada orang terdekat kita yang meninggal lebih dulu daripada kita, sedih boleh. Nabi aja ketika anaknya meninggal nangis. Sedih boleh. Tapi harus ikhlas. Percayalah bahwa di sisi Allah jauh lebih baik daripada di sisi kita. Kita ngerasa gak bahagia, kita merasa pedih, sakit, karena kita ngerasa kalau dia, anak kita, istri kita, suami kita di sisi saya pasti lebih baik. Gak percaya kalau iya di sisi Allah jauh lebih baik. Dan itu caranya. Ada 2 cara. Ketika orang terdekat kita meninggal, kita tidak terlalu sedih, kita nggak terlalu murung sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan. Caranya adalah pertama, percayalah bahwa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, percaya bahwa Allah itu maha rahman, maha rahim. Terakhir, ada yang lupa saya sampaikan tadi, bahwa bagaimana cara saat sakaratul maut itu nanti kita betul-betul bisa merasakan kenikmatan. Makanya ada orang meninggal wafat tuh dalam keadaan senyum, Pak ya? Ada ya? Senyumnya? Ada doanya. Mudah-mudahan ini bisa dihafal. Saya diktekan, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al indan tihai pakai ain, indan tihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udah hafal Pak? Belum ya? Sekali lagi. Pak Arifin langsung hafalin insyaallah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al indan tihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya, ya Allah, ij'al, jadikanlah di detik-detik kewafatanku kalimat yang keluar adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan,
Man akhra kalamihi kalimata, siapa yang wafat dan kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi. Kita wafat, kemudian kita pindah tuh ke alam barzakh. Pindah ke alam barzakh, kita melihat orang-orang yang telah wafat. Kita melihat orang-orang yang hidup, yang masih hidup, kita melihat itu. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerima segala yang telah terjadi. Kalau kita sering membaca suratul mulk setelah maghrib atau sebelum tidur, maka kita akan menerima satu ganjaran luar biasa, kata Nabi. Kalau orang ngamalin surat Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan seterusnya. Kalau ada orang ngamalin itu, maka sepanjang alam barzakhnya sampai hari kiamat, ia akan ditemani dengan padangnya surganya Allah, dengan bidadari-bidadari, dan dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Nah, biasain tuh baca surat Tabarak, surat Al-Muluk, juz 29 yang pertama, juz 29 yang paling pertama. Nah, ketika di alam barzakh kita hanya bisa nerima. Ada anak kita nih, maka anak kita dididik, diajarin, nak, sering-sering bacain bapak Al-Fatihah. Sering-sering bacaan ibu nanti kalau udah wafat Al-Fatihah. Itu aja minta. Ajarin anak kita ketika sholatnya ajarannya ulama. Saat kalimat waladdallin, sholat nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ajari kalimat rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Paling pendek rabbighfirli wa liwalidayya waliwadaya. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Ajari anak kita. Nah, kalau sholat baca Al-Fatihah, di ujungnya ketika imam baca waladdallin, kalau sholat jadi makmum, doain bapak. Apa pak bacaannya? Bacain nih, rabbighfirli wali walidayya. Pendek. Yang panjang, rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Kalau yang pendek, rabbighfirli wali walidayya amin. Bacain tuh, ajarin anak kita tuh. Yang pendek aja dah, rabbighfirli wali walidayya. Karena kenapa? Biasanya lupa. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi berangkat. Lupa doain orang tua. Nah, makanya dalam yang paling gampang, yang paling sederhana, ajari anak kita ketika ujung Fatihah sholat ditambah kalimat rabbighfirli wali walidayya. Ya, itu. Ketika di alam barzakh kita hanya bisa nerima amaliyah kita, nerima doa anak kita. Baca, ajari anak kita, nak, malam Jumat rutinkan Yasin, bacain Yasin. Anak kita sudah diajarin tajwidnya benar, ajarin ngaji yang benar. Kita hanya bisa nerima kalau sudah di alam barzakh. Kemudian setelah tiupan sangkakala, entah berapa ribu tahun lagi, entah besok, entah lusa, kita nggak tahu, barulah dalam tanda petik umat Islam mengalami reinkarnasi, terakhir kembali, dibangunkan. Makanya dalam surat Yasin itu mamba'asana mim marqadina hadza. Sering kita baca ya, siapa ini yang membangkitkan kami? Seolah-olah kaget tuh orang-orang, saking lamanya nunggu. Bayangin orang yang masih yang lahir, yang wafat. Bayangin orang yang wafat di tahun 1, tanggal 1 Januari, berarti udah berapa ribu tahun nunggu tiupan sangkakala. Lama sekali, Pak. Lama sekali. Tapi itulah fakta. Itulah yang akan terjadi nanti. Bahwa kita akan dibangkitkan ketika dunia ini hancur. Jadi tiupan sangkakala pertama, bumi hancur semua. Belum dibangkitkan, belum. Bumi hancur semua, yang hidup mati semua. Semua hancur. Tiupan sangkakala yang kedua baru bangkit semua. Bagaimana kondisinya? Nabi menggambarkan dalam keadaan telanjang bulat-bulat. Siti Aisyah nanya, loh, ya Rasul, apakah nanti orang gak celingak-celinguk? Gak ngeliat-liat kiri kanan? Kata Nabi, loh, gak begitu. Sudah gak ada urusan itu lagi, gak ada.
Nggak ada. Semuanya ketar-ketir dengan nasibnya masing-masing. Kita nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang, bulat. Semuanya ketakutan, memikirkan nasibnya masing-masing. Nggak ada yang suami nggak mikirin istri nggak mikirin suami, anak nggak mikirin emak, emak nggak mikirin anak, nggak ada. Semua mikirin diri sendiri. Satu sisi, kata ulama, kalimat telanjang itu, kita nanti akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang amatir, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, tidak ada lagi yang imitasi. Kita akan datang dengan kita yang sebenarnya. Di dunia masih bisa kita tipu-tipu, Pak. Masih bisa kita tutup-tutupin, apalagi di media sosial. Tapi nanti tidak ada imitasi sedikit pun. Nah inilah, ketika kita sudah dibangkitkan, reinkarnasi itu terjadi, disitulah penentuan. Maka langkah selanjutnya adalah yaumil hisab. Kita dibangkitkan dalam keadaan sempurna. Apa yang terjadi? Yaumil hisab, kita akan dihisab. Nah, ada orang yang dihisab dalam keadaan sangat teliti. Allah itu maha teliti, ya teliti. Ya muhaimin, muhaimin itu artinya maha teliti. Ada orang dibangkitkan yang nanti akan dihitung dengan keadaan, udahlah, lo saja. Nggak ketat, timbangannya nggak ketat. Nah, orang-orang yang selama di dunia tidak pernah bertaubat, tidak pernah istiqomah ibadah, itu akan mendapatkan ketelitiannya Allah nanti ketika hisab. Sampai 1 rupiah berhitung. Tapi orang-orang, ada 2 amalannya. Orang-orang yang berakhlakul karimah pertama. Akhlakul karimah, ini cakupannya luas nih. Orang-orang yang berakhlakul karimah. Yang kedua, orang-orang yang rajin bersedekah. Inilah nanti yang akan mendapatkan ketika ditimbang itu nggak ketat. Udah lewat aja udah. Gitu. Itulah nanti gambaran yaumil hisab. Makanya ada kalimat khafifatani fil lisan, habibatani ilar rahman, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa itu? Habibatani, thaqilatani. Thaqilatani itu artinya berat di timbangan Allah, tapi ringan di lisan. Itulah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat itu kita baca itu zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu ringan di lisan tapi berat nanti. Berat itu nanti di akhirat. Saqilatani fil mizan. Seterusnya kita akan mengalami syirat dan nanti penentuan adalah surga dan neraka. Walhasil. Reinkarnasi yang kita alami berbeda dengan Hindu, berbeda dengan Buddha, berbeda dengan Konghucu, bahwa reinkarnasi yang kita alami adalah reinkarnasi dengan proses yang sangat luar biasa panjang yang tergantung amalia perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Baik, mungkin itu saja, ini udah kepanjangan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua dan kita bisa menjalankannya, merutinkannya, dan kita mudah-mudahan yang hadir di sini insya Allah mudah-mudahan dimasukkan semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan Pak ya, mungkin kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Boleh silakan Bapak Ibu, silakan bertanya. Ibu, Bapak ada pertanyaan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya di seputaran cerita tentang alam berdaya? Boleh. Pertama pertanyaannya adalah ini cerita-cerita yang apakah benar ruh atau arwah yang meninggal itu 40 hari masih ada di dunia gitu. Yang kedua adalah bicara tentang alam barzakh yang orang yang lahir tanggal hari 1 pertama yang 1 Januari tadi dengan orang yang lahir di akhir Di ujung kan akan berbeda prosesnya saja. Pertanyaannya adalah waktu dia di alam kubur atau di alam barzakh dia juga selalu ditanya dengan
atau juga dia sudah melekat azab atau kenikmatan yang ada di alam sana itu Ustaz. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, apakah roh ketika 40 hari setelah wafat itu masih gentayangan itu ya? Masih ada di sekitar, masih ada di sekitar. Roh itu mungkin gini ya. Yang orang rasa adalah kehadirannya, kayak serasa masih ada. Tetapi di dalam banyak literatur agama, di dalam banyak literatur Islam itu dijelaskan bahwa roh ketika wafat ia langsung dijemput sama malaikat, langsung pindah ke alamul barzakh, langsung masuk. Di mana alam barzakh kita nggak tahu. Bagaimana bentuknya kita nggak tahu, cuma digambarkan seperti ruangan kaca. Ruangan berkaca kiri kanannya orang bisa ngelihat begitu. Tapi apakah dia akan gentayangan, apakah dia akan hadir, itu perasaan kita merasa masih ada. Tapi literatur Islam menjelaskan bahwa roh itu kalau sudah wafat, karena begini, roh itu wanafakho fihi roh itu ketika kita di dalam perut tubuh orang tua kita itu ditiupkan ruh saat janin kita sudah sempurna, sudah sampai pada level sempurna sekitar 3-4 bulan itu ditiupkan roh. Roh itu punya tempatnya adalah jasad yang hidup. Bukan jasadnya genderuwo atau jasadnya pocong atau jasadnya, nggak ada itu. Jadi roh itu punya tempatnya adalah jasad. Ketika jasadnya sudah tidak berfungsi, sudah dicabut,